Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran geografi dan lingkungan hidup. Selamat menyimak video pembelajaran tentang lingkungan hidup yang pada kali ini saya akan mengambil topik pembahasan tentang urbanisasi dan permasalahan lingkungan. Ada apa sebenarnya sesuatu yang terjadi di balik peristiwa urbanisasi, dan mari kita simak dari awal hingga akhir video ini supaya kita semakin memahami dampak atau manfaat dari adanya urbanisasi. Mari kita mulai. Kita tahu bahwa urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, baik faktor pendorong maupun faktor penarik. Apa saja faktor pendorong dan faktor penarik tersebut, dan di manakah masing-masing faktor tersebut berada? Inilah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi di mana faktor-faktor tersebut berada, ada yang di desa dan ada yang di kota. Faktor yang berada di desa sering kita sebut sebagai faktor pendorong, dan faktor-faktor yang ada di kota disebut sebagai faktor penarik. Nah, faktor pendorong yang ada di desa cenderung dilihat secara negatif, dan faktor penarik cenderung dilihat secara positif. Ini adalah kecenderungan yang sifatnya relatif karena kondisi tersebut tidak selalu muncul baik di kota maupun di desa. Mari kita bahas satu persatu. Faktor pendorong yang ada di desa antara lain tanah pertanian yang menyempit. Kenapa bisa terjadi? Karena tanah pertanian di desa itu dari waktu ke waktu akan selalu dimanfaatkan oleh penduduk yang baru secara turun-temurun. Sementara pertambahan penduduk itu cenderung meningkat, sehingga tanah yang dulunya dimiliki oleh satu orang, semakin hari tanah tersebut kepemilikannya akan semakin banyak oleh warga yang dilahirkan. Itu akibatnya tanah pertanian di desa itu semakin menyempit. Yang dimaksud di sini adalah kepemilikannya. Kemudian kondisi di desa itu kurang tersedia fasilitas. Apa saja fasilitas tersebut? Bermacam-macam. Ada fasilitas pendidikan, transportasi, kemudian ekonomi, dan juga fasilitas kesehatan, termasuk juga fasilitas hiburan yang dibutuhkan. Itu sangat terbatas. Yang ketiga, kondisi di desa juga relatif stagnan atau monoton. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi di desa itu relatif lambat, sehingga warga desa menjadi ada kebosanan, kejenuhan terhadap suasana kehidupan yang ada. Sedangkan faktor yang ada di kota itu lebih cenderung menarik warga desa untuk mendatanginya, seperti lapangan kerja tersedia luas. Kita tahu bahwa orang desa cenderung bekerja yang berkaitan langsung dengan alam, sementara di kota itu variasi pekerjaan itu relatif banyak, tidak hanya yang berkaitan dengan alam. Ada industri, perdagangan, dan jasa. Faktor penarik yang kedua, kebalikan dengan yang ada di desa, yaitu fasilitas hidup yang lebih baik. Segala fasilitas yang dicari dan dibutuhkan orang desa itu tersedia di kota. Dan yang ketiga, faktor penarik juga adalah kehidupan yang penuh dinamika. Perubahan begitu cepat, dan itu menjadi daya tarik khusus bagi orang desa yang terbiasa dengan kehidupan yang monoton. Seperti itu faktor yang mempengaruhi urbanisasi.
Kemudian permasalahan lingkungan apa yang timbul dari adanya urbanisasi? Ini juga terjadi baik di desa maupun di kota. Di desa, permasalahan lingkungannya meliputi tanah pertanian tak terurus sehingga berdampak pada hasil pertanian menurun. Kenapa bisa terjadi? Karena dengan berpindahnya warga desa ke kota, sebagian besar adalah kaum muda, maka lahan pertanian yang seharusnya mereka kerjakan justru tidak bisa diurusi lagi, sehingga ini akan menurunkan hasil pertanian yang dibutuhkan. Yang kedua adalah alih fungsi dan kepemilikan lahan. Jadi dengan adanya tanah yang tak terurus, akhirnya penduduk desa itu ada keinginan untuk menjual lahan mereka daripada tidak terurus, sehingga terjadi alih fungsi kepemilikan. Alih kepemilikan maksudnya. Jadi tanah tersebut menjadi milik orang lain. Bisa juga alih fungsi lahan. Contohnya misalnya yang dulunya diolah sebagai lahan pertanian difungsikan menjadi hal lainnya, seperti misalnya untuk rumah ataupun untuk tempat peternakan dan sebagainya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan baik secara fisik dan non fisik. Nah, nanti kita akan bahas di bawah. Permasalahan yang terjadi di kota adalah munculnya slum area atau pemukiman kumuh serta masalah-masalah sosial yang mengikuti. Kemudian yang kedua, banyak terjadi kemacetan di jalan raya, tindak kejahatan, serta pencemaran lingkungan. Yang ketiga, lunturnya nilai-nilai kehidupan, yaitu simpati, kedisiplinan, dan toleransi. Bentuknya macam-macam. Kenapa bisa terjadi menurunnya atau lunturnya nilai-nilai kehidupan tersebut? Ya karena persaingan hidup dan juga banyaknya orang yang ada di kota tersebut. Ini adalah permasalahan-permasalahan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial di masing-masing tempat. Kemudian kaitannya dengan lahan pertanian yang tidak terurus atau istilahnya terbengkalai. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa produktivitas lahan menurun, akibatnya bisa terjadi krisis pangan. Ini sudah menjadi hubungan sebab akibat. Dan lahan pertanian itu nanti akan ditumbuhi berbagai tanaman liar, rumput-rumputan dan semak belukar yang justru akan merugikan pemilik tanah. Dan yang ketiga, hilangnya budaya bertanam dan gotong royong. Budaya bertanam itu seharusnya bisa diwariskan kepada anak cucu. Budaya bercocok tanam tersebut tidak bisa diwariskan kepada anak cucu karena mereka pindah ke kota, sehingga orang tuanya tidak bisa memberikan bagaimana bercocok tanam yang baik dan sebagainya kepada anak-anak mereka. Ini menjadi sesuatu yang kurang diharapkan. Kemudian kaitannya dengan alih fungsi dan kepemilikan lahan. Misalnya terjadi kerusakan dan disfungsi lahan. Setelah sepetak atau sebidang tanah dijual, sedikit banyak pasti akan beralih fungsi atau terjadi ketidaksesuaian fungsi dan nanti kerusakan lahan. Misalnya di sini alih fungsinya dijadikan tempat pembuangan sampah, tempat parkir, area bermain anak-anak. Jadi misalnya dijual kepada pihak pemilik modal misalnya atau investor, kemudian oleh investor itu dijual lagi kepada pemerintah untuk dijadikan pembuangan sampah dari kota bisa juga. Nah, ini kan menjadi disfungsi lahan namanya. Harusnya tanahnya produktif untuk bertani menjadi tercemar oleh sampah-sampah. Ada untuk area bermain, misalnya anak-anak yang melihat lahannya kosong tidak ditanami apa-apa, mereka jadikan lapangan untuk main sepak bola atau futsal atau voli dan sebagainya, itu namanya untuk alih fungsi.
Kalau dijadikan area bermain, otomatis lahan itu menjadi padat dan tidak produktif untuk ditanami. Yang ketiga, bisa muncul masalah-masalah baru akibat kepemilikan lahan yang berubah. Misalnya ada konflik-konflik karena lahan yang harusnya milik petani A dijual kepada pengusaha B, sehingga oleh pengusaha B lahan tersebut menjadi difungsikan untuk sesuatu yang memunculkan konflik di masyarakat. Kemudian kaitannya dengan kerusakan lingkungan fisik dan non-fisik. Tadi contohnya misalnya pencemaran itu bisa terjadi, dan berkurangnya resapan air. Misalnya lahan tadi dijadikan lapangan sepak bola atau tempat parkir, akhirnya memadat dan tidak mampu meresapkan air hujan, dampak berikutnya bisa terjadi banjir. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan hama tanaman yang baru karena tumbuh berbagai jenis tumbuhan liar itu bisa menjadi hama bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga, memudarnya kearifan lokal. Ini contohnya, ini bentuk kearifan lokal warga desa ketika mereka memanen, ada semacam tradisi yang mereka warisi turun-temurun dan itu bisa pudar bahkan hilang. Sedangkan yang di sini adalah lahan yang difungsikan untuk pembuangan akhir sampah, dan ini juga mengganggu aktivitas pertanian di sekitarnya. Selanjutnya adalah manfaat urbanisasi bagi warga desa. Selain berdampak negatif atau berakibat yang kurang menguntungkan, sebenarnya urbanisasi ada manfaatnya bagi warga desa. Yang pertama adalah meningkatnya pengetahuan warga desa. Dengan mereka berpindah ke kota, warga yang berpindah tersebut akan semakin berkembang pengetahuannya. Setelah melihat kehidupan kota, ternyata banyak hal baru yang mereka dapatkan dan menjadi pengetahuan mereka. Ada bermacam-macam, baik pengetahuan tentang berbagai jenis teknologi, cara bercocok tanam yang efektif dan sebagainya, itu menjadi pengetahuan baru. Yang kedua, pembangunan desa menjadi lebih berkembang. Jalan yang dulunya hanya jalan tanah bisa kemudian diperkeras dengan semen atau aspal. Dan ini tentunya berkat dana yang mereka miliki dari hasil kerja mereka di kota. Itu positif juga. Jadi dia transportasi di desa lebih berkembang. Yang ketiga, mata pencarian di desa juga semakin bervariasi. Contohnya misalnya yang dulu mereka tidak mengenal sistem industri, akhirnya mereka mulai kreatif untuk memproduksi berbagai jenis produk-produk yang dihasilkan dari pertanian. Itu namanya membuka kesempatan untuk adanya mata pencarian baru. Nah, ini antara lain manfaat yang didapat warga desa dari adanya urbanisasi. Meskipun ada dampak negatif, ya sedikit banyak urbanisasi berdampak positif juga bagi warga di desa. Ya, kita memang tidak bisa membatasi orang desa untuk berpindah ke kota karena masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda, dan akhirnya orang desa di Indonesia khususnya itu memang punya kecenderungan dari waktu ke waktu pindah ke kota untuk tujuan tertentu. Nah, selanjutnya apa pengaruh dan manfaat urbanisasi bagi warga kota? Nah, dalam video ini kita batasi untuk melihat pengaruh urbanisasi bagi desa dulu. Kita tunggu video kelanjutannya. Apa pengaruh urbanisasi dan manfaatnya bagi kota akan kita bahas dan kita pelajari pada video berikutnya. Tetap di dunia geografi dan lingkungan. Selamat belajar, sampai jumpa lagi pada video kelanjutannya. Terima kasih.